Black Clover akhirnya tamat dan gua sih ngerasa biasa aja ya. Biasa banget, tapi nggak yang kesel juga, nggak yang marah juga. Tapi biasa aja, dan gue coba cari tahu dong apakah gua sendirian dalam hal ini, dan ternyata di internet banyak banget orang yang kayak, hah? Apa? Kok gitu doang? Dan yes, gue paham kayaknya kenapa banyak fans-fans Black Clover yang nggak suka. Tapi gue sih nggak ngefans amat. Namun gue bisa sedikit bantu bedah kenapa manga ini itu tamatnya dengan biasa aja. Nggak ngecewain sih, lebih ke biasa aja buat gue. Tapi gue lihat banyak fans yang udah sampai kecewa kayak, ya gitu dan segala macam. Dan mungkin ini kenapa. Dan apakah pendapat kita berbeda? Pertama kali gue kenal Black Clover itu dari animenya dulu ya, zaman-zaman COVID. Nonton apa ya? Ada Black Clover, gue tonton deh. Dan maaf banget, gue mesti bilang bahwa gue setuju sama internet kalau Asta yang versi sub itu bener-bener, gue nggak mau salahin voice actornya, gue akan salahin directionnya. Dia dibikin jadi karakter yang bukan annoying yang gimana, tapi annoying di kuping, ngerti gak sih lu? Kayak, ini serius. Maksudnya gini, gue mau jelasin pelan-pelan ya, tenang dulu ya. Asta ini karakter yang, ya trope shonen banget lah. Si berisik, si impian, si doyan makan, si jalan yang lurus, si clueless sosial dan lain-lain. Tapi versi Magic, versi Black Clover, dan suaranya itu di direct kenapa se-annoying itu, se-nge-pitch itu. Gua sebagai kuping orang tua itu sampai kayak waktu itu kan gue nonton pakai ini kan, pakai headset, zaman-zaman gue pakai headset gitu, speaker gue belum bagus. Terus gue kayak sampai harus lepas headset dan nontonnya pakai speaker, man. Saking no hate for the voice actor dan teman-teman di belakang, tapi menurut gue directionnya salah banget sih ini anime. Namun gue suka banget konsepnya, gue menarik banget konsepnya. Mau nggak mau, gue emang gampang banget jatuh cinta sama konsep-konsep kayak gini. The art of no power. Di dunia yang serba magic, di dunia yang serba mana, di dunia yang serba api, air, tanah, udara, dan lain-lain, Asta adalah orang yang tidak punya magic. Sampai akhirnya Akuma, itu keren banget. Sumpah, itu yang bikin gue betah nonton itu episode yang waktu si Yuno dihajar sama bandit Grimoire. Itu yang tiba-tiba, tapi kalau bunganya ada 5, Akuma, itu narasinya, musiknya, dan vibe-nya itu bikin gue jadi kayak wow. Itulah yang ngebuat gue terus nontonin. Dan gue penasaran banget bagaimana perjalanan hero kita yang punya kekuatan anti magic di dunia magic. Sebenarnya secara konsep dia udah imba. Udah gak bisa dilawan lagi. Toh dia adalah anti magic, tapi somehow di nerf habis-habisan secara konsep, jadi membuat anti magicnya itu tidak se-anti itu. But itu oke aja lah. Oke, ya udahlah gitu. Dari gue terus nontonin animenya, gue bener-bener gak nyaman banget. Gue bener-bener gak suka sama power systemnya, power levelnya, power scaling, dan utility di sekitarnya. Itu bener-bener abstrak sekali dan sesuka pengarang tanpa kita bisa ngikutin siapa yang harusnya menang, siapa yang harusnya kalah dengan kondisi tertentu. Kita cuma tahu dia bos yang paling besar, kita tahu dia kaptennya, kita tahu dia yang paling garangnya dan lain-lain. Tapi abis itu ya udah gitu loh. Bukan sesuatu yang kayak bisa kita deg-dekin kenapa ini bakal berbahaya. Sebagai contoh, salah satu kapten yang ini loh, kekuatan magicnya itu gambar gitu. Kayak ya terus dia bisa gambar api dong. Terus jadi gimana tuh? Terus kita diceritain tentang kelemahan elemen gitu, tapi gue lupa siapa nama ininya, Mereoleona Vermilion itulah yang cewek api itu. Tiba-tiba ada ini yang reinkarnasi elf itu, yang dimana orang ini bisa nge-copy magic, terus dia pakai kekuatan air dan es untuk melawan Vermilion family yang terkenal api, tapi abis itu air ditonjok pakai api gitu. Impossible kan, harusnya api lemah sama air gitu. Ya tapi aku lebih kuat gitu dengan mana skin, mana zone, dan mana pause segala macem lah. Kayak kurang nyaman dan nikmat aja buat gua untuk nikmatin sesuatu yang scalingnya sangat-sangat jauh dari bagus gitu. Lalu belum ditambah lagi dengan jenis-jenis pedang Asta, jenis-jenis anti magic Asta. Terus pas dia udah ketemu sama adiknya ya yang setan ya, adik-adikan gitu ya. Dia jadi apa perubahannya, apa power levelnya, power scalingnya, dan dia tiba-tiba bisa nge-clock, tiba-tiba sekarang bisa full clock, terus sekarang bisa pakai pedang-pedang dengan jurus yang satu bisa refleks, yang satu bisa nyerap, yang satu bisa gagalin magic. Which is okay awal-awal, tapi lama-lama jadi kayak penting gebuk-gebukan aja. Ditambah pasti juga ini para fans, kalau lu bacain pasti lu pada setuju sama gua. Kita punya Yanto yang somehow bukan cuma dicintai mana, tapi juga dicintai sama Tabata Sensei. Swear dah, dia power up selalu ada, upgrade levelnya selalu ada, form barunya selalu ada. Somehow gua gak ngerti gimana ceritanya, dan penjelasannya juga udah bodo amat gua sama dia punya 2 grimoire lah, dia punya absurd amount of mana lah, mananya udah habis tapi dia terlalu dicintai mana lah, mana dia, kemana dia.
Ya, mana? Jadi secara cerita menurut gua ya udah gitu loh. Kayak bener-bener ya udah aja gitu. Tapi nanggung. Dan pas gua nonton animenya stop kan, gua lanjutin manganya. Dan gua bener-bener kaget bahwa manganya menurut gua jauh lebih powerful. Terutama Tabata Sensei ini bener-bener bisa ngegambar gotik-gotiknya gitu loh. Pas lagi momen-momen setan, apalagi pas arc terakhir ya kita lihat banyak banget setan-setannya keluar kan. Itu menurut gua keren banget, awesome banget, dan bener-bener ngeri gitu loh, kayak gitu loh. Itu ciri khas yang bener-bener membuat gua kayak emang nih orang lagi pengen gambar-gambar style god yang sungguh luar biasa gitu ya. Ketika Asta punya form baru, terus para setan-setan yang bersaudara itu muncul dengan serangan-serangannya, dengan kengerian-ngeriannya, kayak ada daging-dagingnya kalau kepotong itu, ngeri-ngeri cakep pak. Jadi gue ngeliatnya kayak si Tabata itu emang pengen punya excuse aja gitu untuk ngasih unjuk kalau dia tuh lagi suka banget sama hal-hal yang berbau gotik. Dan akhirnya dia bisa lampiaskan dan ekspresikan itu dengan indah, dan gue suka di manga-mangganya. Lalu kita kembali ngomong di endingnya. Jadi endingnya gimana? Menurut gue sangat-sangat biasa aja. Gue gak kecewa, tapi biasa aja, kayak oh ya udah gitu. Bos dikalahin sama Naruto Sasuke di sini, dan Naruto Sasuke nantinya akan berantem gitu. Jadi kayak biasa aja. Bahkan jatuhnya jadi kayak terlalu tidak sekompleks waktu lawan ini ya. Apa salah satu evil yang ternyata ini sampai mesti bangkitin Wizard King zaman sebelumnya, itu apa sih nama ininya, lupa. Sampai butuh apa, mana zone-nya si Yami digabung sama Asta gitu ya. Dan itu menurut gue jauh lebih menarik, mungkin karena gue nonton animenya ya, itu jauh lebih intens. Dan waktu lawan Julius versi kegelapan, gue bener-bener gak dapetin gambar yang wah, gak dapetin katarsis ketika keluarga Noelle misalnya berhasil, atau keluarga Famelion yang tiba-tiba punya form baru ya, form api tambah tubuh, tapi nanti tapi bohong, kamu tidak mati karena Julius masih baik gitu ya. Kayak mungkin karena terlalu mirip, maaf, sama Naruto gitu. Menurut gua, maaf ya. Tapi mau nggak mau gue harus bandingin dong sama yang udah-udah gitu ya. Ditambah ke pulau Jepangnya gitu, kita lihat ada Sharingan versi mereka. Terus bagaimana tiba-tiba muncul haki versi mereka, yaitu Kai. Ya bukan haki Conqueror dan lain-lain ya, tapi banyak yang Observer dan lain-lain. But again, kayak mereka mengambil banyak inspirasi dari shonen-shonen sebelumnya, dan menurut gue tidak terlalu berhasil untuk menjadi mencolok dan berbeda. Walaupun berhasil dengan popularitasnya yang sungguh luar biasa, tapi tidak tidak sediskus itu gitu, tidak dibicarakan orang sebanyak itu, karena endingnya ya udah B aja. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gua tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Perlawanan Asta Yuno tag team lawan Julius apa versi jahatnya namanya, lupa gue, pokoknya si Lucius ya kalau nggak salah. Itu juga apa ya, tidak bisa gue nikmati dengan keren gitu. Kayak the idea wordplay dalam fiksi tentang waktu tuh emang susah, gue akuin aja gitu loh. Kayak contoh The Flash selalu gagal dalam membuat ceritanya jadi konsisten dengan permainan waktu, time travel paradoks dan lain-lain. Dia nggak konsisten. Yang level itu aja susah banget gitu, apalagi level dimana lu punya magic ya, bukan cuman kemampuan tapi magic, dan the whole magic about you itu adalah time. Lu bisa manipulasi waktu, lu bisa mundurin waktu, lu bisa majuin waktu, bahkan lu bisa meramal masa depan, bahkan lu bisa memanipulasi kematian jadi kehidupan alias memberikan reinkarnasi waktu. Dan di situ harusnya kan kelihatan imbanya gitu, omnipotence gitu loh. Omnipotence nggak sih kalau ini kebaikan, correct me if I'm wrong. Di sini kita bukannya melihat semacam nuansa tentang kuatnya Julius, gue cuma ngelihat dia ya kayak Madara Edo Tensei. Maaf banget gue mesti bandingin, tapi masalahnya nggak bisa gitu loh men, nggak dibandingin, terlalu Naruto itu. Maaf banget, gue mau bilang kayak gimana, maaf banget, itu yang gue rasain, dan gue selalu berusaha untuk jujur kan, kayak oh ya udah gitu, nggak jelek tapi kayak ya udah gitu, nggak bisa memberikan kengerian yang beda gitu, atau pertarungan akhir yang lebih ikonik untuk sebuah manga shonen. Asta dengan anti magicnya ya ujung-ujungnya jadi nggak ngaruh, bisa gebuk. Yuno dengan apa sih buffnya tuh, Promise Neverland-nya ya. Bikin nerf, bikin ganggu magic gitu ya. Dan kita sangat tahu bahwa sebenarnya mangaka ini pengen Yuno jadi karakter utama gitu. Dia sebenarnya udah malas sama Asta gitu. Udah kelihatan banget bagaimana Asta tidak dibikin naik turun yang berasa. Pokoknya Yuno yang dibikin jadi standalone. Terus tiba-tiba di akhir dia ganti pikiran. Iya harusnya Yuno yang jadi Wizard King. Dan menurut gue sangat-sangat
lagi-lagi Naruto banget kan. Tapi versi friendship yang lebih baik gitu daripada Sasuke dan Naruto yang mungkin lebih yaoi untuk beberapa orang ya. Dan berantemnya pun kayak ya udah gitu loh. Ya karena cepat ya, dibikin 1 chapter doang, mungkin udah Tabata Sensei udah capek dan lain-lain. Berasa lah gitu untuk dicepetin dan diburuin tamatnya tanpa harus dipikirkan pertarungan antara Yuno dan Asta yang menurut gue mungkin bisa berlangsung selama 3 chapter baru ya. Karena menarik kan, kita bisa ngelihat bagaimana mereka benar-benar berantem di pinnacle mereka kayak Naruto dan Sasuke, tapi nggak, menurut gue biasa aja kayak ya udah gitu. Terus tiba-tiba Yuno jadi nggak dicintai mana lagi, ya mananya habis kalah sama anti magic setan ya. Terus konsep Asta menjadi Wizard King pun menurut gue ya, setidaknya menurut gue lebih memberikan katarsis mungkin buat para fans, rasa puas karena dia ditunjukkan sebagai Wizard King daripada Naruto yang dirusak momennya dengan Boruto yang nggak mungkin bisa gue lupakan itu. Yang gue omongin bukan Borutonya hadir, tapi Borutonya ngeganti Naruto untuk pelantikannya, dan dunia kayak biasa aja gitu. If I Naruto, I'm gonna have a valid crash out sih. As a fan pun gue udah punya valid crash out, kayak ini momen penting buat Naruto loh. Kita berpuluh tahun nungguin dia jadi Hokage, digantiin sama bocil tengik. Tapi setidaknya Black Clover berhasil untuk bikin Asta jadi Wizard King dengan cara yang tidak terlalu spesial buat gue. But again, mungkin kalian sangat mencintai, kalian sangat cocok sama manga ini, dan oke, tapi itulah opini gue mengenai Black Clover. Setidaknya gue bacain sampai akhir. Sangat tetap salut sama Tabata Sensei yang udah mau namatin dan membuat art gokil kalau misalnya lagi gambar-gambar kekuatan setan, serta konsep awal No Power yang sebenarnya sangat-sangat gue tunggu untuk kira-kira bakal diterusin kayak gimana, namun eksplorasinya cukup terlalu berbenturan gitu. Karena ya itulah problem dari lu nulis Magic gitu loh, sesuka-suka lu dan sebebas-bebas, jadi udah nggak ada lagi yang bisa lu peduliin siapa yang disadvantage siapa yang enggak. Karena ya kalau bilang tapi kan ini ketuanya bang ini, ya gue ngerti makanya, jadi lu cuma tahu kalah apa enggaknya dari dia ketua apa enggak atau dia MC apa enggak. Itu yang bebannya menurut gue. Secara cerita kurang tidak, gue nggak minta kompleks Attack on Titan atau Chainsaw Man, cuman ya tidak ada battle IQ kalau bahasa gue lah itu. Tapi buat kalian yang udah nontonin gimana? Buat kalian yang udah namatin bagaimana? Lagi-lagi menurut gue Yanto emang MC-nya ya, tidak jelas tiba-tiba dibikin menang Asta di akhir. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari gue ngebahas tamatnya My Hero Academia, tapi dapetin 1 episode tambahan di My Hero Academia More. Tapi fans barat pada nggak suka karena Ochako sama Deku straight. Komentar datang dari Mas Tikus Putih. Ternyata ending Deku jadi pegawai McDonald tidak buruk-buruk amat. I almost forgot about that part. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Sekian Radio Sia untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri. Rekomendasikan manga-manga lain yang perlu gue baca di bawah. Thank you buat para member. Dan untuk kita semua, mari kita nyanyikan lagu Tonohi. Oh bukan, itu lagu opening ya. Gue lagi mikirin lagu kalau misalnya selalu tuh kalau misalnya udah mau momen-momen gitu. Apa Yuserane versi Black Clover itu lumayan keren tuh. Sekian Radio Sia untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri. Rekomendasikan manga-manga lain yang perlu gue baca di bawah. Thank you buat para member. Dan untuk kita semua, mari kita nyanyikan lagu Stay clean and sound.